Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Dalam video kali ini, kita masih akan membahas tentang api penyucian. Mungkin banyak dari saudara-saudari saat ini masih bertanya-tanya, dari mana sumber ajaran tentang api penyucian? Adakah dasar Alkitabnya? Memang api penyucian tidak secara eksplisit tercantum di dalam Alkitab, seperti juga kata Trinitas atau inkarnasi. Namun kita percaya akan maksud dari kata-kata itu. Keberadaan api penyucian bersumber dari ajaran kitab suci, yaitu dalam beberapa ayat berikut ini. Yang pertama, tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Wahyu 21 ayat 27. Sebab Allah adalah kudus. Yesaya 6 ayat 3. Maka kita semua dipanggil kepada kekudusan yang sama. Matius 5 ayat 48. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Sebab tanpa kekudusan, tak seorang pun dapat melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Yang kedua, keberadaan api penyucian diungkapkan oleh Yesus secara tidak langsung pada saat Ia mengajarkan tentang dosa yang menentang Roh Kudus. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Matius 12 ayat 32. Di sini Yesus mengajarkan bahwa ada dosa yang dapat diampuni pada kehidupan yang akan datang. Padahal kita tahu bahwa di neraka dosa tidak dapat diampuni. Sedangkan di surga, tidak ada dosa yang perlu diampuni. Maka, pengampunan dosa yang ada setelah kematian terjadi di api penyucian. Walaupun Yesus tidak menyebutkan secara eksplisit istilah api penyucian ini. Yang ketiga, Rasul Paulus mengajarkan bahwa pada akhirnya segala pekerjaan kita akan diuji oleh Tuhan. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus 3 ayat 15. Api ini tidak mungkin merupakan api neraka, sebab dari api neraka tidak ada yang dapat diselamatkan. Api ini juga bukan surga, sebab di surga tidak ada yang menderita kerugian. Sehingga api di sini menunjukkan adanya kondisi tengah-tengah, di mana jiwa-jiwa mengalami kerugian sementara untuk mencapai surga. Yang keempat, Rasul Petrus juga mengajarkan bahwa pada akhir hidup kita, iman kita akan diuji untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api.
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 1 Petrus 1 ayat 7. Rasul Petrus juga mengajarkan, Kristus telah mati untuk kita. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Roh, dan di dalam Roh itu pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. 1 Petrus 3 ayat 18-20. Roh-roh yang ada di dalam penjara ini adalah jiwa-jiwa yang masih terbelenggu di dalam tempat sementara, yang juga dikenal dengan nama Limbo of the Fathers. Selanjutnya, Rasul Petrus juga mengatakan bahwa Injil diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya oleh Roh mereka dapat hidup menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 6. Di sini Rasul Petrus mengajarkan adanya tempat ketiga selain surga dan neraka, yaitu yang kini disebut sebagai api penyucian. Yang kelima, Kitab 2 Makabe 12 ayat 38-45 adalah yang paling jelas menceritakan dasar pengajaran mengenai api penyucian ini. Ketika Yudas Makabe dan anak buahnya hendak menguburkan jenazah pasukan yang gugur di pertempuran, mereka menemukan adanya jimat dan berhala kota Yamnia pada tiap jenazah itu. Maka Yudas mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Perbuatan ini dipuji sebagai perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Ayat 43. Sebab perbuatan ini didasari oleh pengharapan akan kebangkitan orang-orang mati. Korban penebus salah ini ditujukan agar mereka yang sudah mati itu dilepaskan dari dosa mereka. Ayat 45.